Kembali di Kompas Siang, Saudara. Warga Rimbo Bujang, Jambi tidak menyangka pengusaha bimbingan belajar atau bimbel Dwi Hartono sebagai dalang pembunuhan kepala cabang Bank BUMN di Bekasi, Jawa Barat. Warga mengenal Dwi Hartono sebagai sosok yang dermawan. Dalam pembunuhan kepala cabang Bank BUMN, Dwi Hartono dikenal sebagai sosok dermawan di kampung halamannya Desa Mekar Kencana, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Jambi. Dia dikenal sebagai pengusaha bimbingan belajar, motivator, hingga crazy rich, sering memberikan bantuan dan juga bantuan modal kepada warga, termasuk bantuan UMKM hingga ambulans ke desa. Dwi juga sempat ingin maju pada Pilkada 2024 lalu. Sejak nama Dwi Hartono mencuat dalam kasus pembunuhan kepala cabang BUMN, rumah keluarga tampak sepi dan tidak ada aktivitas. Warga mengaku tidak mengetahui keberadaan keluarga. Baik, bijak, dermawan. Selama ini juga yang kami kenal memang seperti itu. Kami tidak menyangka seperti yang beredar informasi yang seperti sekarang. Ya, kontraktor yang sangat baik hati. Salah satu contohnya, Mas Dwi ini pernah memberi bantuan kepada desa Tirta Kencana, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, sebuah ambulan ya. Ambulan tersebut memang sangat dibutuhkan dan sangat dipergunakan untuk kebutuhan masyarakat. Itu salah satu. Kemudian Mas Dwi ini juga termasuk ya investor atau kontraktor yang sangat santun, yang sangat banyak membantu masyarakat, termasuk memberi beasiswa kepada anak-anak. Polisi membenarkan salah satu otak pelaku penculikan dan pembunuhan kepala cabang Bank BUMN adalah seorang pengusaha bimbingan belajar. Hingga kini total ada 15 orang ditangkap. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari membenarkan salah satu pelaku yang ditangkap, DH, merupakan pengusaha bimbingan belajar online. Sementara 15 orang yang ditangkap masih dalam pemeriksaan penyidik. Ada 15 orang yang diamankan. 15 orang yang diamankan, ya. 6 orang diantaranya itu diamankan oleh rekan-rekan dari Subdit Resmob. Kemudian 9 orang lainnya itu yang mengamankan adalah Subdit Jatanras. Kami sudah membenarkan tadi bahwa saudara DH adalah seorang pengusaha atau salah satu bidang usahanya adalah bimbel online. Ya, jadi 15 ya yang diamankan ya total ya. Sementara itu di rumah otak pelaku pembunuhan yakni DH yang berada di Kecamatan Rimbo Bujang, Jambi tampak sepi. Sosok pelaku dikenal sebagai orang yang sering membantu warga, bahkan sempat ingin maju Pilkada 2024. Untuk kami pernah untuk periode 2024-2029, namun beliau tidak jadi ya untuk melanjutkan sebagai calon bupatinya. Mungkin. Kuasa hukum salah satu pelaku penculikan kepala cabang Bank BUMN menyebut ada 3 klaster dalam peristiwa ini, mulai dari pengintai, penjemputan paksa hingga eksekutor. Ia menyatakan kliennya hanya berperan dalam penjemputan paksa dan tidak terlibat dalam eksekusi yang merenggut nyawa korban. Mereka mengantar itu mereka juga dalam tekanan itu, dan mereka salah satu terduga penjemputan paksa ini menyampaikan ke keluarganya bahwa mereka memang baru diperintahkan untuk membuang jenazah. Jadi peran mereka itu sampai di situ. Hingga saat ini polisi masih memeriksa 15 pelaku kasus pembunuhan kepala cabang Bank BUMN dan belum dirinci apa peran masing-masing pelaku. Tim Liputan Kompas TV. Untuk mengetahui penyidikan kasus penculikan dan pembunuhan kepala cabang Bank BUMN, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Fedriska Ananda, dan juru kamera Anggi, yang saat ini berada di Polda Metro Jaya, Jakarta. Fedriska, untuk saat ini bagaimana perkembangan penyelidikan dan terutama ada 15 orang telah ditangkap, apakah polisi telah merilis atau memberikan keterangan terkait dengan motif penculikan dan pembunuhan?
Ya, Juno, informasi sementara yang bisa dibagikan oleh kepolisian pada saat ini adalah berapa jumlah tersangka ataupun terduga pelaku yang sudah diamankan oleh polisi. Namun terkait dengan apa peran, siapa melakukan apa, ini belum dijelaskan. Namun yang jelas dari 5 terduga pelaku ini, polisi ini mengkategorikan peran dari masing-masing pelaku ini dalam 4 klaster. Yang pertama ini adalah klaster 1, yakni pelaku ataupun eksekutor penjemputan paksa, kemudian juga ada klaster kedua yang melakukan pembututan terhadap kepala cabang Bank BUMN ini, dan kemudian ketiga adalah klaster penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia, dan juga yang keempat adalah klaster aktor intelektual. Nah, seperti yang kita ketahui juga kemarin dari Kabid Humas Polda Metro Jaya Ade Ari mengatakan bahwa polisi sudah mengamankan setidaknya 15 pelaku, yang mana terakhirnya ada 8 orang begitu yang kemudian diamankan pada hari Minggu lalu, sehingga memang sudah 15 orang yang saat ini diamankan oleh polisi. Namun polisi juga belum mengungkapkan terkait dengan sebetulnya apa motif, apakah terkait dengan resiko pekerjaan sebagai kepala cabang Bank BUMN atau seperti apa, ataupun motif dendam pribadi, ini masih belum dijelaskan oleh polisi. Oleh saat itu kita juga akan menanti begitu bagaimana kemudian polisi akan melakukan keterangan pers, tentu akan melakukan gelar perkara terlebih dahulu. Namun yang jelas sekarang polisi masih melakukan pendalaman terkait dengan peran masing-masing dari ke-15 orang yang sudah diamankan ini, Juno. Ya, Fedrisha, saat ini ada 15 orang ditangkap, dan juga bagaimana keterkaitan dan juga informasi terkait dengan bayaran terhadap masing-masing peran yang telah dilakukan atau diduga dilakukan oleh aktor yang disebut oleh polisi pengusaha bimbel Dwi Hartono. Ya, Juno, informasi yang kami dapatkan dari Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya mengatakan bahwa yang dilakukan oleh polisi saat ini adalah mencocokkan keterangan dari masing-masing terduga pelaku ataupun tersangka, sehingga oleh karena itu saat ini polisi masih belum memberikan keterangan resmi terkait dengan hal tersebut. Kemudian keterkaitan antara para pelaku ini seperti apa. Oleh karena itu kita juga mencoba mengkonfirmasi kepada Kabid Humas Polda Metro Jaya bagaimana kemudian pendalaman yang tengah dilakukan oleh polisi saat ini, dan kemudian juga tadi seperti yang sempat saya singgung adalah polisi masih melakukan pencocokan keterangan antar masing-masing pelaku. Tadi sempat saya singgung juga ada 4 klaster begitu ya. Jadi memang dari masing-masing klaster ini juga akan dilihat keterkaitannya seperti apa. Kemudian juga hingga saat ini polisi masih belum bisa menjelaskan lebih detail terkait dengan peran-peran siapa melakukan apa begitu, dan kemudian juga terkaitannya dengan masing-masing pelaku ini juga masih didalami. Oleh karena itu kita saat ini masih menunggu keterangan resmi dari polisi sebelum akhirnya polisi akan melakukan konferensi pers untuk kemudian apakah akan diketahui motif yang juga tentu kita juga saat ini ingin tahu begitu, apakah motif terkait dengan risiko pekerjaan sebagai kepala cabang ataupun motif pribadi begitu, Juno. Baik, kita nantikan bagaimana pengusutan tuntas dari pihak kepolisian untuk menyelidiki dan menyidik terkait dengan kasus penculikan dan pembunuhan kepala cabang Bank BUMN. Terima kasih rekan Fedrisca Ananda dan juga Anggi dari Polda Metro Jaya Jakarta. Polisi mengungkap hasil otopsi sementara jenazah anggota Intel Polsek Sekotong, Polres Lombok Barat NTB, Brigadir Esko Fascarelli ditemukan luka akibat benda tumpul di tubuh Brigadir Esko. Informasi kematian Brigadir Esko Fascarelli yang jasadnya ditemukan di perkebunan terus berkembang. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB, Kombes Syarif Hidayat bilang, hasil otopsi jenazah korban menunjukkan ada indikasi kekerasan akibat benda tumpul di leher Brigadir Esko. Polisi mendalami penyebab kematian korban dengan memeriksa saksi, termasuk istri dan mertua korban. Ada luka. Oh, ada luka. Betul ada luka Pak Jadi. Ya. Kalau anggota juga yang hilang betul anggota polisi. Ada luka. Itu anggota polisi. Lukanya di bagian. Nah, itu nanti saya belum baca, kan masih di sini. Saya belum baca. Nanti kita nanti silakan. Belum mesin guard nanti tadi kan hari ini kita sudah otopsi. Nanti saya lihat hasilnya apa karena kan masih. Jenazah Brigadir Esko Fascarelli ditemukan di perkebunan warga Dusun Nyur Lembang, Kecamatan Lembar, Lombok Barat, Minggu 24 Agustus. Jenazah ditemukan tergeletak di tanah oleh seorang warga yang sedang mencari ayam peliharaannya. Hasil olah TKP mengungkap korban ditemukan tak bernyawa di dekat sebuah pohon. Tim Liputan Kompas TV.
Usai jeda, Saudara, Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan menyebut 548 anak suspek campak usai melakukan pendataan di 22 puskesmas. 1 anak meninggal.